etika bisnis dalam perspektif Islam. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan watak kesusilaan. Secara istilah, etika adalah prinsip, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika bisnis atau bisnis etik mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan para pekerjanya, bagaimana pekerja berhubungan dengan perusahaan, dan bagaimana perusahaan berhubungan dengan agen atau pelaku ekonomi lainnya. Terdapat 5 prinsip yang mendasari etika Islam. Yang pertama, unity atau kesatuan, merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Yang kedua, ada equilibrium atau keseimbangan, yaitu keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Yang ketiga, ada free will. Kebebasan di sini adalah bebas memilih, bertindak sesuai atau sebaliknya. Yang keempat ada responsibility atau tanggung jawab. Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Yang terakhir ada benevolence atau kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap, dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, dan proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Etika bisnis Islam zaman Rasulullah. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong Muhammad menjadi pembisnis. Faktor yang pertama yaitu faktor geografis Arab. Karena faktor geografis, perekonomian yang dijalankan oleh bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Mayoritas aktivitas ekonomi penduduk Arab adalah mengembala dan beternak hewan. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekonomi. Perniagaan Abu Thalib bersama keponakannya yaitu Nabi Muhammad di Syam ini tidak memperoleh untung banyak karena mereka harus segera pulang ke Makkah sesuai pesan pendeta Bakira. Mereka bertemu dengan pendeta Bakira di Basra dalam perjalanan Makkah menuju Syam. Bakira menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa anak yang bersamanya memiliki ciri-ciri kenabian dan kelak akan dimusuhi oleh bangsanya sebagaimana termaktub dalam kitab Injil. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta membantu ekonomi Abu Thalib, Muhammad bekerja sebagai pegawai Khadijah, seorang janda kaya raya. Gelar Al-Amin baginya sudah tersebar di pelosok Makkah. Sejak itu, Muhammad bekerja sebagai pekerja Khadijah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi lemah keluarga Muhammad menjadi salah satu faktor yang mendorong Muhammad menjadi seorang pedagang. Faktor keluarga. Abu Thalib merupakan salah satu keluarga yang mendorong Muhammad untuk menjadi pembisnis. Ketika Abu Thalib sudah tua, ia memanggil Muhammad dan berkata, "Hai anak saudaraku, sebagaimana telah kamu ketahui bahwa pamanmu ini sudah tidak punya kekayaan lagi. Padahal keadaan sudah sangat mendesak. Maka alangkah baiknya jika kamu berniaga dan sedikit demi sedikit hasilnya dapat kamu pergunakan untuk kepentinganmu sehari-hari." Muhammad mengikuti nasihat pamannya, dan profesi pembisnis ini yang kemudian ia tekuni hingga ia menjadi seorang nabi. Faktor beristri Khadijah. Pada waktu nikah, Muhammad belum berhasil menjadi pembisnis. Hasil kerjanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ia belum mempunyai harta, apalagi untuk menikah. Pernikahan Muhammad dan Khadijah merupakan pasangan yang sangat cocok. Sewaktu Muhammad masih karyawan Khadijah, ia dikenal sebagai pekerja keras, ulet, dan jujur. Sementara Khadijah adalah janda kaya raya. Dengan demikian, Muhammad harus berjuang keras untuk menjalankan kekayaan yang dimiliki istrinya. Manajemen pengelolaan harta ia lakukan dengan profesional.
Ia belajar dari istrinya dan lingkungannya. Ini merupakan faktor kuat untuk mendorong Muhammad menjadi pembisnis karena tidak mungkin kekayaan yang dimiliki istrinya tidak terurus. Etika bisnis Rasulullah. Dalam berbisnis, keberhasilan bisnis dari Nabi Muhammad SAW sangat dipengaruhi oleh kepribadian diri Muhammad yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat jahiliyah dengan dirinya. Etika bisnis dari Muhammad SAW dalam praktek bisnisnya antara lain, yang pertama ada kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis, Nabi Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Sebagai gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, yang diberikan masyarakat Mekah berdasarkan perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis, ia sangat berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang-barang dagangannya. Yang kedua ada etika bisnis amanah. Rasulullah SAW dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Yang ketiga ada etika tepat menimbang, yaitu dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering, penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah, begitupun juga sebaliknya. Demikian juga dalam penimbangan barang, seseorang tidak boleh mengurangi atau menambahkan timbangan. Yang keempat, ada etika bisnis gharar. Dalam akad, gharar bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zahirnya. Namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain, gharar adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Yang kelima, ada etika tidak melakukan penimbunan barang. Dalam bahasa Arab, penimbunan barang disebut ihtikar. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan dari penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada etika tidak melakukan al-ghab dan tadlis. Al-ghab itu artinya al-khada, yaitu penipuan, yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadlis yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadinya transaksi. Materi selanjutnya legislasi dan pesan Nabi Muhammad dalam berbisnis. Ada beberapa pesan Rasulullah dalam berbisnis antara lain: pertama, jual beli harus dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kedua, barang yang menjadi objek transaksi harus suci. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, ia mendengar Rasulullah bersabda pada waktu Fath al-Makkah, "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, daging babi, dan berhala." Kemudian dikatakan kepada beliau, "Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang dapat dijadikan penambal perahu, pencat kulit, dan yang dijadikan minyak lampu oleh manusia?" Beliau pun menjawab, "Tidak boleh, hukumnya tetap haram uangnya." Ketiga, tidak ada unsur penipuan atau gharar yang belum jelas harganya, barang, waktu, dan tempatnya. Keempat, barang jelas posisi dan ukurannya, itu berat atau jumlahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah bersabda,
Janganlah kalian membeli ikan dalam air karena padanya terkandung unsur penipuan. Kelima, barang yang dijual merupakan hak milik. Keenam, segera membayarkan upah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Ketujuh, tidak berkhianat kepada relasi bisnis. Kedelapan, tidak menimbun barang. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah berlepas dari Allah dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Kesembilan, tidak melakukan transaksi ribawi. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah mengutuk pemakan riba, orang yang memberi pinjaman, orang yang mewakilinya atau orang yang utang, orang yang mencatatnya, dan orang yang menjadi saksinya. Dan ia berkata, mereka semuanya sama hukumnya. Implementasi dalam produk perbankan syariah. Etika Islam tentang pemasaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pemasaran adalah proses, cara, atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian etika pemasaran adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam merencanakan, mengorganisasikan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan prinsip keadilan dan kejujuran. Etika pemasaran Islam didasarkan pada memaksimalisasi nilai yang memerlukan empati terhadap orang lain dan menghargai ciptaan-ciptaan Allah. Kegiatan pemasaran Islam merupakan bentuk muamalah yang didasarkan pada firman Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kegiatan tentu tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Penerapan nilai-nilai etika Islam dalam pemasaran produk bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di beberapa bank syariah yang telah beroperasi di Parepare menunjukkan bahwa bank syariah di Parepare telah menggunakan teknologi yang canggih dan memiliki sumber daya insan yang berkualitas. Namun demikian, bank syariah juga harus mulai mengedepankan nilai-nilai etika bisnis Islam. Tenaga pemasaran yang beretika Islam sangat cocok untuk memasarkan produk dan jasa perusahaan untuk meraih keunggulan bersaing. Pada era di mana etika bisnis menjadi kurang diperhatikan dan kejujuran menjadi sesuatu yang langka, maka langkah ini akan menjadi sumber daya saing yang utama. BNI Syariah dan BTN Syariah Parepare memiliki beberapa pedoman etika bisnis yang dijadikan prinsip dasar jalannya kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah. Bagi tenaga pemasar bank-bank syariah di Parepare, pemasaran yang berhasil sudah tentu memiliki konsep yang baik, tidak ada unsur penipuan maupun ketidakjujuran. Biasanya, pemasaran seperti ini menggunakan konsep religius atau memasukkan unsur-unsur keagamaan, sehingga ada kehati-hatian dalam memasarkannya. Berikut ini beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya terkait dengan tenaga pemasar bank syariah di Parepare. Yang pertama, tenaga pemasar bank syariah melayani nasabah dengan penuh keikhlasan. Kedua, tenaga pemasar bank syariah melayani nasabah dengan jujur dan transparan. Ketiga, tenaga pemasar bank syariah akan memenuhi janji kepada nasabah. Nilai sebuah produk disesuaikan dengan apa yang telah dijanjikan. Tenaga pemasar bank syariah memberikan jaminan bagi produk yang akan dijual. Dan yang terakhir, tenaga pemasar bank syariah sangat memegang teguh etika bisnis Islam. Tenaga pemasar syariah melakukan bisnis secara profesional dengan nilai-nilai yang menjadi landasan, antara lain yaitu takwa, sidik, adil, khidmat, tidak melakukan tahfif atau kecurangan, amanah, tidak suudzon, tidak menjelekkan pesaing bisnis atau ghibah,
dan tidak melakukan riswah. Selain itu, ada 5 hal sifat yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasar bank syariah di Parepare yang selalu ditekankan dalam briefing setiap pagi, yaitu siddiq yang berarti benar, amanah yang berarti terpercaya dan kredibel, fatonah yang berarti cerdas, tablik yang berarti komunikatif, dan istiqomah.